Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah itu kan ada isim, ada fi'il. Ya, tulis. Kalimah itu ada isim, ada fi'il. Ya, kalimah itu secara garis besarnya ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang masuk dalam bahasan mu'tal itu adalah kalimah isim dan kalimah fi'il. Nah, kalimah isim ini ada yang mu'tal, ada yang sahih. Begitu juga fi'il juga ada yang mu'tal, ada yang sahih. Ya, isim juga ada yang terbuat daripada kalimah. Ada isim sahih, ada isim mu'tal. Isim sahih itu adalah isim yang selamat daripada huruf ilat. Ya, isim sahih itu adalah isim yang selamat daripada huruf-huruf ilat. Yang mana huruf ilat itu adalah alif, wawu, ya, itu adalah huruf ilat. Ketika dia selamat dari huruf ilat tadi yang tiga itu, maka disebut isim sahih. Ketika dia terdapat huruf ilat, maka disebut dengan isim mu'tal. Begitu juga fi'il. Fi'il ada yang terbuat daripada fi'il sahih dan ada yang terbuat daripada fi'il mu'tal. Fi'il sahih yaitu fi'il yang tidak terdapat huruf ilat. Fi'il mu'tal, maka fi'il tersebut terbuat daripada fi'il yang terdapat huruf ilat, ya. Tuh. Sahih. Sahih. Sahih ini mu'tal. Isim sahih dan isim mu'tal. Belum begini tulisannya begini. Tulisannya mu'tal. Begitu juga fi'il, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sebagaimana dalam syarahnya disebutkan bahwa fi dzikri bil mu'tal minal asma wal af'al. Musannif menyebutkan bahwa i'rab mu'tal itu bisa terbuat dari kalimat isim, dari isim dan bisa juga terbuat dari kalimat fi'il. Wa dzakara annama kana mislal mustafa wal murtaqi yusama mu'talan. Musannif atau pengarang kitab menyebutkan bahwa sesungguhnya isim yang ada seperti contoh lafaz al-mustafa, kemudian lafaz apa lagi? Lafaz al-mustafa, yang kedua lafaz al-murtaqi yusama mu'talan. Nah, lafaz al-mustafa dan murtaqi ini termasuk kepada yusama mu'talan. Al-mustafa dan al-murtaqi
Al-Murtaqi. Lafaz Al-Mustafa diakhiri dengan huruf apa ini? Al-Mustafa diakhiri dengan huruf bukan maksudnya. Sebelum fa ini ada huruf lagi. Ikan ini dibacanya panjang. Al-Mustafa kalau diakhiri dengan huruf fa itu berarti pendek. Ini dibacanya panjang. Kenapa panjang? Kenapa ini Al-Mustafa dibaca panjang? Kenapa? Alif. Mana alif? Kalau dalam tajwid apa sih? Mad bada mad tabi'i. Mad tabi'i. Apa ada apa? Kenapa disebut mad tabi'i? Kalau yang fathah berdiri apa namanya? Fathah berdiri. Misalkan itu apa namanya? Kalau fathah berdiri namanya apa? Mad. Mad itu sama dengan mad. Madhob atau BI. Ya panjang berapa harakat? Nah, matobinya atau madhari artinya bahwa lafaz Al-Mustafa ini diakhiri dengan huruf elat. Huruf elatnya namanya alif. Mad badal itu ganti daripada alif. Huruf akhirnya adalah alif. Berarti kalimat Mustafa ini terdapat huruf elat yang namanya huruf elatnya adalah alif. Maka itu disebut dengan mu'talnya, keduanya disebut mu'tal juga. Ya lah begitu juga. Ya, ulangi. Al-Mustafa disebut isim mu'tal karena terdapat huruf elat. Begitu juga Al-Murtaqi. Al-Murtaqi disebut isim mu'tal karena terdapat huruf elat pada akhirnya. Yaitu huruf elatnya ya. Perbedaannya apa? Lafaz Al-Mustafa dan Al-Murtaqi ini keduanya adalah isim mu'tal yang terdapat huruf elat keduanya, tapi beda. Ada yang huruf elat, ada yang pertama sesudah fathah, yang kedua sesudah kasroh. Maka yang pertama sesuai dengan baitnya adalah fal awalu al-i'rabu bihi qudira. Maka yang pertama itu i'rabnya adalah ditakdirkan. Lafaz Al-Mustafa adalah tadi yang pertama. Yang pertama adalah bentuk i'rabnya adalah ditakdirkan, bukan dalam bentuk lafzon. Kan ada lafzon, ada takdiran, lafzon au takdiran dalam jamnya. I'rab itu ada bentuk lafzon, ada yang bentuk takdiran. Nah, ini lafaz Al-Mustafa karena dia huruf elatnya bentuk alif dan sesudah fathah, maka i'rabnya harus dalam bentuk ditakdirkan, bukan zahir. Ya, bukan zahir. Misalkan ja'al Mustafa. Ja'al Mustafa. Ja'a artinya telah datang. Ja'a artinya telah datang Al-Mustafa. Siapa? Mustafa. Telah datang Mustafa. Yang seharusnya Al-Mustafa Ja'a ini adalah kalimat fi'il, di mana kalimat fi'il adalah kalimat fi'il memerintahkan kepada fa'ilnya untuk
harus rofa dalam keadaan rofa. Tapi lafaz al-mustafa nggak mau disuruh rofa. Nggak mungkin dibaca ja'al mustafayu. Ya, identiknya begitu. Ya, idealnya begitu. Al-mustafa ini nggak mungkin dia dibaca rofa karena dia terdapat hurufnya elat. Huruf elatnya elat alif dan kemudian setelah fathah, keberadaannya setelah fathah. Fa diakhiri dengan alif atau tadi disebut mad badal pada dalam tajwidnya. Maka al-mustafa ini ketika dalam keadaan rofa dia tidak mau menyai robnya itu jadi domah. Misalkan ja'al mustafayu, nggak mungkin, nggak mau. Ja'al mustafayu nggak mau karena dia ini isim yang terbuat daripada yang terdapat huruf elat sebelum akhirnya. Jadi tetap ja'al mustafa. Maka hukum i'rabnya dia bukan lagi zahir tapi ditakdirkan. Nah, dalam i'rabnya seperti ini. Ja'a bil madin mabdun ala fathatin la mahalla lahu min al-i'rab. Al-mustafa fa'ilun min ja'a wa marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun ala alif. Nah, itu i'rab seperti itu. Ya. Ya, jadi i'rabnya wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun. Alamat rafa'nya itu bukan lagi zahir tapi ditakdirkan atas alif karena di ujung kalimat tersebut, di ujung lafaz tersebut al-mustafa terdapat huruf elat bernama alif. Maka dinamai al-mustafa ini, lafaz seperti mustafa ini disebut isimnya isim maksur, ya. Maka ini disebut dengan isim maksur. Isim maksur. Isim ada di situ. Isim maksur. Isim maksur. Kenapa disebut isim maksur? Karena ada huruf elat sebelum huruf elat alif dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Itu disebut isim maksur. Wa sami mutala minal asma'i kal mustafa wal murtaki makarima. Ya, namai olehmu kepada isim mutal dari beberapa isim seperti lafaz al-mustafa. Kemudian al-murtaki. Lafaz al-murtaki, ulangi. Lafaz al-mustafa belum selesai. Masih yang di awal ya, yaitu al-mustafa. Fal awal i'rabu fi qudira jami'uhu wa huwa allazi qad kusira. Jadi lafaz al-mustafa itu i'rabnya baik nasab ataupun baik rofa nasab jer, rofanya nasabnya atau jernya, rofanya atau jernya dia ditakdirkan. Ya ditulis saja dulu. Yang belum paham ditulis dulu, nanti ketika udah dewasa catatannya ada, insya Allah paham. Lafaz al-mustafa baik rofa nasab jernya maka i'rabnya takdirkan. Pada muqaddarah muqaddaran artinya ditakdirkan. Ya, lafaz al-mustafa dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, maka dia hukum i'rabnya adalah muqaddaran, artinya ditakdirkan, tidak zahir lagi. Ya, tidak
Zohir. Tidak seperti tadi ja'al, seperti ja'al mustofayu, ja'al mustofaya, ja'al mustofaya nggak mungkin. Artinya tidak mengikuti rapat nasab di jer, tapi ditakdirkan. Artinya takdirkan itu lafaz al mustofa tetap dia tidak berubah, tidak berubah lafaznya, nggak berubah seperti al mustofayu, al mustofaya, al mustofa. Ya, tidak mau berubah. Makanya dinamai dengan muqaddar, ditakdirkan. Semuanya ya, semua i'rabnya ditakdirkan. Sedangkan yang kedua yaitu lafaz al-murtaqi disebut dengan isim manqus. Ya. Lafaz al-murtaqi disebut dengan isim manqus. Tadi yang mana ini? Al-Mustafa isim maksur. Maksur ini ya al-Mustafa ya. Al-Mustafa ini isim maksur. Sedangkan al-murtaqi disebut isim manqus. Isim manqus. Lafaz al-murtaqi disebut isim manqus karena dia terdapat kalimatnya terdapat huruf elatnya elat apa di sini ujungnya? Ya, kemudian berada sebelum kasroh. Nah, adapun i'rabnya ketika dalam keadaan nasab dia harus zohir. Ketika lafaz al-murtaqi dia dalam keadaan nasab maka dia harus zohir. Contoh seperti dalam keadaan nasab ya. Seperti ro'aitul mur Nah, kalau al-murtaqi ketika dalam keadaan nasab, lafaz al-murtaqi yang disebut dengan isim manqus, kemudian dia posisinya dalam keadaan nasab, maka dia i'rabnya zahir, bukan lagi muqaddaron atau ditakdirkan. Dia posisi i'rabnya adalah zahir. Zahir itu artinya ketika dia rofa anak doma, ketika dia nasab maka dia fathah, ketika jer maka dia kasroh. Nah, lafaz al-murtaqi hanya dalam keadaan nasab saja. Lafaz al-murtaqi hanya dalam keadaan nasab saja. Ya. Nah, kalimat tersebut menjadi zahir ketika dalam keadaan nasab. Contoh seperti ro'aitul murtaqiyah. Maka tidak lagi al-murtaqi ini dibaca al-murtaqi, tapi ketika dalam keadaan nasab maka ia-nya harus dibaca. Ya. Ketika dalam keadaan nasab, ia-nya itu harus dibaca. Ro'aitul murtaqiyah, tidak lagi ro'aitul murtaqi. Itu. Nah, kalau dalam keadaan jer dan rofa maka dia tetap harus sukun atau muqaddaratun kira-kira ditakdirkan. Wasani manqusun wa nasbu suhal wa raquyun wa kaza aidan jar. Itu maksudnya adalah isim manqus seperti lafaz al-murtaqi adalah ketika dia dalam keadaan nasab i'rabnya zahir, harus dibaca fathah. Tapi dia ketika dalam i'rabnya itu rofa dan jer, maka lafaz al-murtaqi itu tetap dia dalam keadaan ia-nya itu
sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Dibaca. Assalamualaikum